Edit Beauty Queen. Ay. Kaget banget itu. Nah, aku pakai ini dulu ya. Aku lupa nggak pakai sepatu ya. Iya Pak. Saya aja Kak. Gak apa-apa. No comment, itu sih derita masa bodoh nggak mau tahu. Tahu dia aku mau. Itu sih derita. Nggak boleh. Oh, udah mau sana ya. Kita lagi mau jalan ke Masjid Kuba dan ini masih nunggu teman-teman yang lain. Perawatan iya. Ini kosong. Masih Adi. Masih Adi. Kalau kena wakil Kita taratun dulu lah. saya kurang. No comment. Itu sih derita. Masa bodoh nggak mau tahu. Kalau nggak megang, bisa ada. Salah di nenek dulu. Anak beli kurma ya deh. Ini kerjaan kantong nggak ada dewa. Oh ya. Ada kau nak ke kebun kurma. Belum jinjit kau semalam. Aku lah tahu sih. Ngapa tak jinjit kau nanya? Sebelum ada di orang-orang Banyak tu orang kantong situ. Ada. Kita berumah. Oh ya, aku tuh bingung ya. Kenapa WhatsApp aku itu nggak bisa nelpon sama nggak bisa video call? Padahal sinyalnya 4G. Apa karena gara-gara aku pakai nomor sini jadi nggak bisa ya? Tapi di handphone ini aku juga nggak bisa nelpon. Bingung deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Udah wabarakatuh. diupdate. Masih nggak bisa. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di bis untuk bersama-sama mengunjungi beberapa tempat yang ada di kota Nabi Muhammad SAW ini. Yang pertama, insya Allah kita akan mengunjungi Masjid Kuba. Kemudian Tapi ada beberapa yang bisa. kita akan Mungkin karena mengunjungi kebun kurma. wifi-nya juga kali ya, kan aku pakai wifi diakhiri sini nanti gitu. dengan mengunjungi. Tapi teman-teman yang Jabal pakai nomor dari Indo bisa. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama berdoa mengendarai kendaraan. Try Bismillah. wifi hotel. Udah. Majreha. Majreha. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana hadza sakhkhara lana hadza wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin lahu muqrinin wa inna ila rabbina ila rabbina lamunqalibun. Baik Bapak Ibu, di sebelah kanan kita ini merupakan proyek perluasan Masjid Nabawiyah yang terbaru ya. Kurang tahu apakah yang terakhir, tapi yang terbaru nanti pelatarannya sampai sekitar di sebelah kanan kita ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tempat yang pertama akan kita kunjungi. Bingung juga kenapa Nanti bisa kita video call, akan jadi aku video melewati call pakai pemakaman messenger. batu. Ada di samping kanan kita. Semalam kita sudah melewatinya dan kita pun hari ini akan melintasinya saja. Setelahnya insya Allah kita akan sholat 2 rakaat di Masjid Kuba.
di Masjid Nabawi dibangunnya kedua. Pertama adalah Masjid Quba. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal muslimina wal mu'minina wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan terkait dengan Masjid Quba. Masjid Quba ini didirikan oleh Rasulullah SAW sesampainya beliau di kota Madinah ini, menandakan bahwasannya amalan terbaik ketika seseorang berada di suatu daerah yang hendak ia kembangkan, yang hendak ia makmurkan adalah membangun masjid. Maka mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertugas atau bekerja sebagai developer perumahan, ya, maka sungguh amat sangat baik ketika mencontoh Rasulullah SAW untuk mendirikan masjid tersebut di perumahan, di komplek yang kita bangun. Dan sholat di Masjid Quba, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini fadilahnya besar. Nabi tinggal di Masjid Nabawi. Insyaallah nanti pada asar bagi para jemaah yang berkenan untuk ziarah berkunjung keliling Masjid Nabawi, nanti kita akan melihat di mana posisi rumah Rasulullah SAW yang beliau wafat di sana dan dimakamkan di Masjid Nabawi. Maka setiap Sabtu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW yang tinggal di Masjid Nabawi menyempatkan untuk berangkat ke Masjid Quba hampir setiap Sabtu. Bukan karena hari Sabtunya, tapi karena beliau memiliki kesempatan di hari Sabtu. Iya, kita mau ke Masjid Quba. Mengapa? Karena pahalanya luar biasa. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Salatun fi Quba ta'dilu umrah." Salat 2 rakaat di Masjid Quba, dan salat apapun yang dilakukan di Masjid Quba, salat fardu misalkan zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, salat apa saja yang dilakukan di Masjid Quba maka berpahala umroh. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan nih umrohnya nih. Nah, pahalanya masih bisa kita dapatkan dengan kita sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Maka nanti karena kita sekarang berada di waktu duha, maka bisa diniatkan sholat 2 rakaat duha, dan itu berpahala umroh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara pahala umroh, ternyata di dalam Jami' Tirmidzi, salah satu kitab fenomenal di ilmu hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shallal ghadah thumma yadhkurullah fa shalla rak'atain hina tashruqu syams kana ta'addu umratan tamatan." Jadi ternyata kalau berbicara pahala umroh, kita di tanah air juga berkesempatan untuk mendulang pahala tersebut, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya ya, bukan ibadahnya, tapi mendapatkan esensi pahala umroh saat kita berada di komplek kita, di perumahan tempat kita tinggal. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian selesai subuh berzikir, baca Quran, ya, melanjutkan mengisi waktu tersebut dengan ibadah yang lain selain sholat, karena habis subuh dilarang sholat. Maka saat dia melakukan itu sampai terbit matahari,
kurang lebih 10 menit setelah terbit matahari, waktu syuruk, namanya waktu syuruk, dia sholat 2 rakaat maka mendapatkan pahala umroh. Ditekankan lagi sama Rasul, ya. Apa penekanannya? Tamatan, sempurna. Maka luar biasa ya ilmu ini kalau kita ketahui, apalagi bapak-bapak langsung pulang dari tanah suci ini berjamaah subuh terus, Masya Allah ya. Bagaimana dengan ibu-ibu yang sholat berjamaah tidak lebih baik dibanding dengan sholat di rumahnya sendiri? Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, salah satu ulama besar di kota Madinah ini, mengatakan untuk ibu-ibu juga bisa mendapatkan pahala ini di rumah, yaitu ketika di rumahnya ada tempat khusus memang untuk sholat. Bisa musola di rumahnya, ya, bisa kamar, bisa sejadah, tempat di mana biasa ibu tersebut, wanita tersebut sholat. Maka ketika habis subuh, beliau berdiri, baca Quran, ibadah, ya, sampai terbitnya matahari, sholat 2 rakaat syuruk, maka bisa mendapatkan pahala yang sama. Jadi tidak dipotong-potong, ya, tidak dipotong masa, ya, atau ganti popok anak, enggak, ya, tapi beribadah. Ya. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ilmu ini bisa jadi tambahan ilmu bagi kita. Bahkan di hadis yang lain, di riwayat yang lain, pahalanya itu seperti haji, walaupun riwayat ini ada sisi kelemahannya. Tapi untuk yang pahalanya seperti umroh sempurna, ini derajatnya adalah hasan, derajat yang baik dari sisi ilmu hadis, dan insya Allah pahalanya sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kurang lebih 15 menit kita akan sampai di Kuba. Nanti kita akan turun dari bis kita, kemudian kita tentukan meeting point sebelum masuk ke masjid, agar setelah sholat kembali ke meeting point tersebut. Setelahnya kita kasih waktu kurang lebih 15 menit, ya, untuk foto-foto dan lain sebagainya. Maka mohon maaf, 15 menit untuk sholat, kemudian kembali ke meeting point, kita foto-foto, habis itu kita kembali ke bis. Dan mohon izin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang, ya, sebagaimana kalau dulu waktu saya masih SMP, ya, ada perkataan Bang Nabi, kejahatan itu bukan karena ada keinginan, tapi karena ada kesempatan. Maka ketika berdesak-desakan, ya, harap dijaga dengan baik barang berharga yang kita bawa, karena tidak sedikit, ya, ada orang-orang yang kurang baik, ya, ambil barang orang lain dengan tanpa haknya, sekalipun berada di tempat yang terbaik seperti Masjid Kuba. Baik, maka nanti insya Allah yang sudah memiliki atau dalam keadaan suci, ya, sudah berwudu, nanti akan diarahkan ke masjid. Bagi yang belum, jangan khawatir, nanti akan diarahkan ke kamar mandi terlebih dahulu, tempat wudu untuk mengambil air wudu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang kita saksikan, ya, di Saudi ini atau di 2 kota suci yang telah kita kunjungi 4 hari selama di Mekah, dan ini hari kedua atau, ya, hari kedua di kota Madinah. Kita melihat banyak perbedaan-perbedaan, ya, antara tanah suci ini atau Saudi ini dengan di Indonesia. Perbedaan yang mendasar, kita nggak melihat motor di sini, ya. Kalau di Bandung banyak motor, ya. Tapi di sini nggak ada, karena mungkin iklimnya berbeda. Ketika musim dingin kayaknya nggak nyaman naik motor, ya. Apalagi musim panas, Masya Allah bisa sampai 48 derajat. Jadi saya pernah eksperimen pribadi, ceplok telur matang tapi nggak makan. Maka dengan kondisi iklim seperti ini mungkin tidak cocok, ya, untuk adanya motor di sini. Terlebih dengan harga mobil yang cukup berbeda jauh dengan di kita. Di sini mobil tidak jadi barang yang susah untuk
dimanfaatkan oleh penduduk sini, maka kita lihat hampir jarang kita melihat mobil yang mulus, ya. Penyok kanan, penyok kiri, tidak dicuci, ya. Itu sisi yang satu mungkin tidak begitu mahal mereka dapatkan, sisi yang lain mungkin dari sisi kurang bersih aja, ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Quba sudah ada di depan kiri kita, ya, atau di samping kiri kita nanti. Insyaallah kita akan memutari jalan ini untuk mencari tempat parkiran. Nanti bersama-sama kita akan menuju pelataran Masjid Quba. Kita tentukan titik poin, kemudian kita persilahkan untuk sholat duha. Kurang lebih kita kasih waktu 15 menit, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya berapa jumlah sholat, ya, yang bisa kita lakukan, minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat sholat duha dengan pelaksanaan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi mohon izin agar diperhatikan waktunya, ya, agar tidak terlalu lama. Laki-laki dan perempuan bisa, ya, tempat laki-laki dan perempuan bisa. Nanti insya Allah akan dibimbing, ya, akan ditunjukkan tempat laki-laki juga yang perempuannya. Kemudian Bapak Ibu, ya, kalau di Mekah pohon kurma itu mungkin sebatas icon, betang ya, kurma dari di Jazirah daerah Arab. rumah tuh masih ada Pak ditebang. Kalau aja. di Madinah ini kebunnya. Kenapa ditebang? Maka insya Allah setelah dari Kuba kita akan melihat lebih dekat, ya, kebun kurma Jadi yang mati. sudah dikondisikan menjadi Dulu toko tuh di kurma yang belakang ada di kebun. belakang rumahku pohon kurma. Untuk memudahkan, di belakang ya. rumahku tuh ada Tapi pohon jangan kurma khawatir, karena pas ya, di sini ada ibu pohon umroh kurma. pertama Jauh, insya Allah, ya, itu siap kayak banyak untuk banget makan menemani kurma, apa kayak Bapak Ibu. beli kurma kan Kalau terus hendak dimakan terus membeli kayak kurma, dibuang-buang gitu baik bijinya ketika ternyata nanti, hidup di belakang maupun rumah kembalinya di hotel. tapi karena Ya, kembali di belakang hotel, tuh banyak orang kayak bakar bisa sampah segala membeli macem jadi kurma, udah lumayan kemudian gede memesan sih ke terus beliau. mati. Dan insya Allah, ya, kita masih menunggu ini di mana kita dapat tempat parkiran. Setelahnya Baru sematinya nanti dari akan tahun diumumkan 2013 untuk turun dengan tertib dari bis. Aku ke Jakarta deh kalau nggak salah. Aku memang sudah sembahyang 2 hari. Ya taruh situ mana? Kaya? Belum sampai berbuah karena kan itu kan pohon kurma tuh lama. Masih nggak terlalu gede banget. Situ tadi masih kurang. Aneh cari pun parkir. Dan lagian juga kalau pohon kurma tuh di Indonesia susah berbuah guys. Kau nih harus hati-hati lah dalam setiap hari. Paspor ketinggalan di rumah ya. Oh? Maka dia situ dia. Sendiriku tak bisa bersamaku tersisa. Ini
Kita lagi perjalanan ke Masjid Kuba, udah sampai dengan nunggu cari parkiran. Tahu dulu sih, lebih dulu sudah kembali. Anak buah kurma, kan tinggi-tinggi. Belum berbuah tuh ini. Ada pun. Wajib bulan maka bulan iya ada bulan-bulan ini kan yang bukan bulan berbuah perasaanku. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan turun dari beberapa saat setelah berhenti dengan sempurna. Mana sini? Cukup lumayan, kita nanti akan olahraga terlebih dahulu ya. Memang hampir setiap hari sama tentunya dengan jemaah yang lain, dan kita berada di hari Kamis karena kan hari Jumat tidak ada ziarah, jarang ziarah, kita bertumpuk di hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah berhenti dengan sempurna, turun dengan tertib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fitri. Pegang. Hah? Enggak. Iya. Di sini. Nek. Di sini pagi tadi itu 12 derajat dinginnya. Gue gak bisa lihat apa-apa lagi. Burem. Gue gak bisa lihat apa-apa, Kak. Kenapa? Iya, burem. Ini berapa derajat sih nih? 12. Oh my god. Dari sholat subuh tadi 12 derajat kan perasaan? 11.
11. Pokoknya itu sholat udah pakai jaket, harus beneran bercadar deh. Ntar kita beli cadar deh. Iya, soalnya muka tuh hidung tuh ya Neler ya? kayak ngirup udaranya tuh perih. Dingin banget. Aku jadinya kayak pilek. Iya, tapi bukan flu kan. Terus anginnya itu loh yang Tapi untungnya masih ada matahari sih. iya. Nenek. Oh, Nek. Jangan jauh-jauh. Masih dingin deh. 12 derajat tuh. Tangan kayak gini. Ada sarung tangan kan? Di dalam sholat. Berapa lama kita di sini? Habis dari sini kita kemana? Ke Jabal Uhud. Oh ya. Jam 12 juga udah nyampe hotel lagi. Oh jam 12 kita udah abah Tapi harus nanti sudah. pas kita turun kan masih pakai baju ini nih yang di Jabal Uhud atau apa Iya. tuh yang pokoknya tadi dipakai. Iya. Terus Kita jalan dulu ke pelataran yang tadi. iya buat foto-foto. Foto itu udah situ udah aja. Nggak usah dipaksain itu. Indonesia tuh iya banget ya. Cepet banget jalannya. Air jam-jam nggak tuh? Kita udah mau nyampe Masjid Kuba. Aku ntar mau beli jaket deh. Ini banget ya. Iya. Ada H&M kan? Ada. Ada tuh jaket-jaket winter. Iya, aku
sih bawa coat winter. Cuman Aku tuh nggak expect sedingin ini sebenarnya. ya kayak di Lembang kalau juga. Pindahan aku tadi kemana? Mana? Depan. Ya Allah. Masya Allah. Bagus banget lagi. Bagus banget tempatnya. Ambil dulu gak kamu berangkat ya. Kalau di luar mah nggak apa-apa kan? Ibu. Ini kayaknya aja tuh bentukannya ada matahari tapi dinginnya gitu. Strawberry. Ada strawberry. Ibu-ibu, siapa yang masih ada wudhunya? Semuanya ada? Nah, oke. Kalau tidak ada wudhu, Ada belum? tidak ada masalah. Ibu-ibu, tempatnya di sebelah sana bisa dilihat. Nanti di sana ada toiletnya juga. Untuk Bye guys. See you. masjidnya Bye bye. naik ke atas sana bisa dilihat. Ibu-ibu bisa dilihat.